Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece. Yang kali ini Mr. K bakal jabarin atau ngerangkumin terkait interview Oda Sensei terkait rumahnya Oda Sensei, re. Jadi tanpa ngenteni long-long game, monggo enjoy mawon ke kontennya, ge. Let's go. Tahukah kalian kalau salah satu TV show di acara televisi Jepang mengadakan house tour langsung ke rumah Oda Sensei loh guys? Yap, orang di Jepang sana punya kesempatan untuk seolah-olah menyambangi rumah dari pencipta One Piece ini. Dan karena ini menjadi acara di Jepang ya, tentu agak sulit untuk mengaksesnya. Tapi kalian tenang aja, karena dikutip dari beberapa sumber, mulai dari akun Twitter New World Arthur, terus Oro Japan One, dan OP News 2022. Mr. K udah coba menyajikan apa aja yang ada di rumah Oda Sensei beserta interview terkait di dalamnya. Apa aja kah itu? Kita mulai dengan memasuki pintu rumahnya nih guys. Nah, baru di pintu aja kita udah menemukan keunikan di sini, yang mana ada semacam lukisan bangku 2 dimensi. Lucunya, meskipun itu kelihatan 2 dimensi, itu bisa diduduki. Lalu kemudian diduduki oleh salah satu orang yang mendatangi rumah Oda Sensei dan terlihat dia cukup senang. Ini semacam lelucon ala Oda gitu ya. Kelihatannya gak bisa didudukin, padahal bisa didudukin. Tapi buat yang gak tahu, pasti mikir-mikir buat mau duduk di sana ya. Lanjut berikutnya, kita sedikit bergeser ke living roomnya Oda Sensei atau ruang keluarga rumah. Ada beberapa keunikan yang kita temui di ruang di mana Oda Sensei bisa sedikit bersantai ini. Misalnya kita akan menemukan patung jerapah berukuran sangat besar di dalamnya. Patung jerapah ini sangat menyerupai aslinya dari sekian banyak hewan ya. Kelihatannya guys, di sini semisal Oda Sensei menyukai jerapah sampai dibuat tiruan yang cukup niat. Apakah jerapah menjadi satu-satunya hewan yang seolah disukai oleh Oda Sensei? Wait, masih ada lagi loh ya, yaitu kuda zebra. Jika jerapah tadi berukuran raksasa dan cuma diam tak bergerak, lain banget nih sama kuda zebra yang satu ini. Ukuran tiruan kuda zebra lebih kecil dan berdesain lebih imut dibanding aslinya. Tapi keunikannya bukan cuma itu aja, melainkan kuda zebra ini bisa untuk dinaiki layaknya odong-odong. Selain zebra dan jerapah yang menambah keseruan di ruang keluarga Oda Sensei ya, ada juga benda yang cukup Mr. K bikin geleng-geleng kepala, yakni keberadaan snowman air dancer yang sangat tinggi di halaman rumah dekat ruang keluarganya. Dan untuk harganya sendiri ya, menyentuh sampai $500 atau sekitar Rp7.300.000. Sungguh hiburan yang tak biasa. Terus di luar barang-barang unik tadi, ruang keluarga Oda Sensei sangat rapih dan tertata. Wow, menarik sih. Lanjut ke bagian office. Tadi kita udah membahas ruang keluarga kan, dan sempat Mr. K singgung juga kalau ruang keluarganya sangat rapi, tapi akan sangat berbeda dengan ruangan di mana Oda Sensei menumpah ruahkan ide alias ruang kantor atau ruang kerja lah. Ruang kantor Oda Sensei sangat-sangat padat guys. Hampir di seluruh ruangan diisi oleh berbagai buku referensi dan juga berbagai action figure yang ada di lemari. Terus yang menjadi pusat perhatian adalah meja kerjanya Oda. Kelihatan banget semrawutnya, tapi ya masih kelihatan baik-baik aja sih. Cuma beberapa alat tulis seperti kertas-kertas, pensil, dan berbagai barang pribadi tercampur dalam satu meja membuat sangat banyak benda di atas meja itu. Namanya juga orang sibuk ya guys, pasti butuh waktu untuk sekedar merapikannya. Tapi juga misalnya juga kayak gitu sih, rapi juga percuma, nanti juga apa ya, penuh lagi meja kerja atau meja hobi. Terus di luar meja kerja Oda Sensei ada lagi nih yang gak kalah menarik dari meja kerjanya Oda Sensei di ruangan kerjanya, yaitu keberadaan granat raksasa yang tergeletak di lantai. Meledak gak sih? Enggak sih kayaknya. Terus yang namanya office room tentu ada beberapa draft yang terkait dengan manga. Misalnya ada notebook Oda yang bersanding dengan volume pertama Arc Wano Kuni, dan office house ini seperti dijadikan ruang pribadi Oda Sensei. Terlihat dari ia banyak menaruh hobinya dan keperluan pekerjaannya. Terus ada juga sketsa Green Bull hingga sketsa kolaborasi antara transformasi Nika dengan Sanma. Jangan lupa juga ada kumpulan Lego yang bersanding di sebelahnya. Lanjut, kita menuju ke ruangan yang berisikan para manusia-manusia hebat yang berkesempatan membantu Oda Sensei dalam menyelesaikan karya masterpiece-nya. Apalagi kalau bukan asisten room. Semisal kalian sering menonton anime yang berhubungan dengan kisah mangaka, pasti gak kaget dengan adanya asisten mangaka yang membantu dalam proses pembuatan chapter demi chapter.
Nah, di rumah Oda Sensei, mungkin karena saking sibuknya para asisten ini pekerjaan dan deadline yang gila ya, ruangan ini juga dipenuhi banyak alat tulis, action figure, hingga kumpulan buku atau manga yang juga tertata rapi di lemari dan meja. Pada barisan mejanya, kita bisa lihat gimana sangat ramainya tumpukan-tumpukan keperluan pekerjaan. Namun masih ada juga beberapa alat olahraga, bahkan bola basket di dalam ruangan asisten ini. Semoga mereka betah dan mau terus membantu Oda Sensei sampai selesai ya. Semoga aja. Lanjut, setelah kita berkelana ke ruang keluarga, ruang kerja, hingga ruang asisten, kita bermain ke kamar mandi milik Oda Sensei. Kamar mandi Oda Sensei itu cukup besar loh guys. Dan seperti kebanyakan orang Jepang, kamar mandinya memiliki bathtub yang biasa digunakan untuk berendam. Hal yang istimewa dari kamar mandi Oda Sensei ini adalah adanya patung ukiran naga. Jadi naga di sini mulutnya mengeluarkan air ya, bukan api. Seolah-olah menjadi saluran air gitu loh. Berkelas banget dan sangat mahal pastinya. Lalu ke ruangan berikutnya, selain merilekskan diri dengan bermandi, ada ruangan lain yang menjadi tempat di mana Oda Sensei melepas penat, yaitu party floor. Beberapa hal yang bisa kita temukan yakni ada Stormtrooper dari serial Star Wars dengan ukuran asli seperti filmnya yang berdiri di dalam party floor ini. Next, di dalam party floor, Oda Sensei memiliki bar pribadi dan tampilannya pun benar-benar sangat mirip dengan bar. Malahan sampai ada namanya pula. Untuk bar ini ya, dinamakan Shimizu Bar. Semisal kalian penasaran kenapa dinamakan Shimizu Bar, katanya ya, Shimizu ini ditujukan kepada produser anime One Piece. Terus di sini ya, selain bar dan Stormtrooper, ada juga game mesin yang bisa dimainkan. Mungkin untuk tur ruangannya cuma itu yang bisa Mr. K sampaikan, tapi tenang, masih ada beberapa keunikan rumah Oda Sensei lainnya yang ingin Mr. K kasih tahu ke kalian semua. Pertama, Oda Sensei disebutkan suka mengoleksi banyak tier 1 Pirates Gun, sampai dari orang TV yang mengunjungi ya, menyebut ini baru satu dari sekian banyak koleksi Oda Sensei. Mungkin jadiin referensi ya. Terus kedua, kita akan diperlihatkan jika Oda Sensei mempunyai lapangan virtual sepak bola mini yang bisa kita temukan di lobi rumahnya. Wah. Terus ketiga, Oda Sensei juga sepertinya mempunyai ketertarikan besar kepada game karena di rumahnya terdapat berbagai fitur game dan salah satunya adalah TV berukuran cukup besar yang biasa ia gunakan. Oh iya, kalian udah tahu kan kalau ada zebra yang bisa dinaiki? Jangan salah guys, ada juga loh kereta berukuran mini lengkap dengan relnya dan bisa juga dinaiki hingga 3 orang. Waduh, macam wahana yang ada di pasar malam banget. Dan Oda Sensei selain memiliki Stormtrooper berukuran asli, dia juga punya sesuatu yang gak kalah wah, sebuah patung Bruce Lee. Ini gak kelihatan banget kayak patung loh. Karena benar-benar realistis dan untuk harganya siap-siap nelen ludah deh, atau ya nelen air liur lah, karena menyentuh angka $5.000 atau senilai 73 juta rupiah. Dan untuk barang selanjutnya ini cukup bikin terharu sih, karena Oda Sensei memajang lukisan ayahnya. Disebutkan kalau dulu ayahnya merupakan seorang seniman bernama Seiichiro Oda. Di masa Odachi muda, ayahnya membantu banyak dalam menggambar, sehingga Oda Sensei bisa menjadi mangaka seperti sekarang. Selain mengagumi lukisan dan peran sang ayah, Oda Sensei juga menyebutkan tanda tangannya terinspirasi dari tanda tangan ayahnya sendiri. And last, untuk menutup home tournya Oda Sensei, kalian harus tahu kalau Oda Sensei menghabiskan ribuan dolar demi membeli waifu virtual.